Pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah atau Matsama tahun ajaran 2025-2026 di MTS Negeri 4 Klaten. Liputan selengkapnya berikut ini. Tahun ajaran 2025-2026 di MTS Negeri 4 Klaten telah dimulai. Untuk siswa atau murid kelas 7, ini adalah hari pertama mereka memulai belajar pada satu jenjang yang lebih tinggi dari SD atau MI. Masa ta'aruf siswa madrasah atau Matsama merupakan program pengenalan wajib bagi siswa atau murid baru di lingkungan madrasah yaitu MI, MTS, dan MA. Kegiatan ini diatur oleh Kementerian Agama melalui KMA nomor 73 tahun 2022. Tujuan diadakan Matsama adalah membangun pondasi adaptasi murid terhadap lingkungan akademik, sosial, dan spiritual madrasah secara positif dan edukatif. Matsama tahun ajaran 2025-2026 di MTS Negeri 4 Klaten dilaksanakan 3 hari yaitu Senin sampai Rabu, 14-16 Juli 2025. Matsama dirancang untuk membantu murid baru memahami identitas, nilai, dan tata tertib madrasah. Matsama menekankan pembentukan ikatan emosional antara murid, guru, dan kakak kelas melalui aktivitas kolaboratif, sehingga menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Hari pertama Matsama di MTS Negeri 4 Klaten diawali dengan upacara pembukaan. Siap! Gerak! Pembina upacara adalah kepala madrasah. Dalam kegiatan masa ta'aruf siswa ini, kami ucapkan selamat datang kepada anak semuanya. Kalian termasuk anak-anak yang terpilih untuk masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten, karena ada beberapa siswa yang tidak bisa masuk di madrasah kita. Maka itu patut kalian syukuri bahwa anak-anak semuanya, khususnya kelas 7 ini, bisa mendapatkan dan bisa masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten. Jadilah anak yang selalu berakhlakul karimah, jadikan itu sebagai wujud pribadi kalian selaku anak madrasah. Hari kedua Matsama diawali dengan sholat duha secara berjamaah murid, guru, dan tenaga kependidikan dengan imam guru koordinator keagamaan. Sementara pada hari ketiga, sholat duha dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Selesai sholat duha pada hari kedua Matsama dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna semua warga madrasah yang dipimpin oleh guru koordinator kelas PK Tahfiz. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Qadir, Ya Malik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar. Pada hari ketiga setelah sholat duha secara munfarid diadakan senam anak Indonesia hebat. Peserta tidak hanya murid baru saja, namun juga guru dan tenaga kependidikan. Materi yang diajarkan pada Matsama adalah kemadrasahan, budaya kehidupan madrasah, dinamika kelompok, moderasi beragama, wawasan wiyata mandala, pola hidup bersih dan sehat, madrasah adiwiyata, serta madrasah ramah anak.
Materi kemadrasahan meliputi profil guru dan tenaga kependidikan madrasah. Kemudian tujuan madrasah, visi dan misi madrasah, serta sejarah berdirinya madrasah. Materi yang tak kalah menarik adalah penyajian ekstrakurikuler yang ada di madrasah. Semua materi ini juga sudah ada di kanal YouTube madrasah. Materi budaya kehidupan di madrasah antara lain pembiasaan yang ada di madrasah. Pembiasaan pertama adalah murid, guru, dan tenaga kependidikan melakukan sholat duha secara berjamaah dan dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Sholat duha dilakukan secara individu atau munfarid jika ada kegiatan senam, upacara, atau kegiatan lain yang sifatnya insidental. Sebelum kegiatan pembelajaran jam pertama, ada pembiasaan yang dilakukan dengan dipandu oleh guru yang mengajar di jam pertama. Jadwal pembiasaan untuk kelas 7, 8, dan 9 berbeda, misalnya bacaan sholat fardu, sholat jenazah, atau hafalan surat-surat pada juz 30. Sementara pembiasaan yang lain adalah murid bersama dengan guru dan tenaga kependidikan melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Hari Senin sampai Kamis dan Sabtu ada kultum dari perwakilan murid yang telah terjadwal. Sementara di hari Jumat ada sholat Jumat di madrasah juga telah terjadwal untuk kelas 7, 8, dan 9. Materi dinamika kelompok diberikan untuk membangun rasa kebersamaan, mempererat hubungan antar murid baru, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan bekerja sama dalam kelompok. Melalui dinamika kelompok, murid diajak untuk mengenal teman-temannya lebih dekat yang mungkin sebelumnya dari SD atau MI yang berbeda. Dinamika kelompok juga mengajarkan murid baru belajar berkomunikasi dengan baik, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kepemimpinan sejak dini. Kegiatan ini juga bertujuan menciptakan lingkungan madrasah yang harmonis dan inklusif, sehingga murid merasa nyaman, termotivasi, dan siap mengikuti proses pembelajaran di jenjang yang baru. Materi moderasi beragama diberikan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan sikap menghargai perbedaan sejak dini kepada para murid baru. Materi ini bertujuan membentuk pemahaman bahwa agama mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan hidup rukun di tengah keberagaman. Dengan memahami moderasi beragama, murid diharapkan mampu bersikap adil, tidak ekstrim, dan tidak mudah terprovokasi oleh paham-paham yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Hal ini penting agar madrasah menjadi lingkungan yang damai dan inklusif, serta mencetak generasi yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Materi wawasan wiyata mandala diberikan untuk memperkenalkan lingkungan, aturan, nilai, dan budaya yang berlaku di madrasah kepada murid baru. Materi ini bertujuan agar murid memahami peran penting madrasah sebagai tempat pembelajaran, pembentukan karakter, dan pengembangan diri. Dengan memahami wawasan wiyata mandala, murid akan lebih mudah menyesuaikan diri, menghargai tata tertib, serta menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan madrasah. Selain itu, materi ini juga menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap madrasah, sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman, aman, dan kondusif bagi seluruh warga madrasah. Materi pola hidup bersih diberikan bertujuan membentuk kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan ruang kelas, serta membuang sampah pada tempatnya. Dengan memahami pola hidup bersih, murid diharapkan dapat menjaga kesehatan pribadi maupun lingkungan sekitar, sehingga tercipta madrasah yang sehat, nyaman, dan mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, materi ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kebersihan bersama sebagai bagian dari karakter disiplin dan peduli. Materi tentang Madrasah Adiwiyata diberikan untuk menanamkan kepedulian dan tanggung jawab murid terhadap kelestarian lingkungan hidup sejak dini. Materi ini bertujuan agar murid memahami peran penting madrasah dalam menciptakan budaya peduli lingkungan melalui berbagai kegiatan ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan hemat energi. Dengan mengenal konsep Madrasah Adiwiyata, murid diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan madrasah. Selain itu, materi ini juga membentuk karakter murid yang peduli, disiplin, dan berbudaya lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sadar akan pentingnya menjaga bumi untuk masa depan. Materi Madrasah Ramah Anak diberikan untuk menanamkan pemahaman kepada murid bahwa madrasah merupakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi setiap murid. Materi ini bertujuan mengenalkan hak-hak anak di lingkungan pendidikan, seperti hak untuk dihargai, dilindungi, tidak ada perundungan baik fisik maupun verbal, serta mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
Dan bullying verbal itu diulang-ulang. Jadi sing ngelokke ora berpisah, ndak dino diceluk Petro, ndak dino diceluk Gareng, ndak dino diceluk Bagong. Padahal namanya bukan Bagong. Kalau namamu bukan Bagong, diceluk Bagong, ojo gelem tokne wae. Dengan memahami konsep madrasah ramah anak, murid diharapkan dapat saling menghormati, menjaga pergaulan yang positif, dan turut menciptakan suasana yang inklusif serta mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional secara seimbang. Selain itu, materi ini juga memperkuat karakter murid dalam membangun relasi yang sehat dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan budaya saling peduli dan tolong-menolong di lingkungan madrasah. Hal ini sesuai dengan visi madrasah terwujudnya generasi Islami, unggul dalam iptek yang berwawasan lingkungan. Pada hari ketiga Matsama, materi dari Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Klaten sebagai perwakilan dari United Nations Children's Fund atau UNICEF. Materi dari UNICEF ini berkaitan dengan madrasah ramah anak. UNICEF adalah organisasi PBB yang bekerja untuk melindungi hak-hak anak dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Video liputan tentang UNICEF tersendiri dapat dilihat pada tautan di bagian deskripsi. Grooming online. Grooming online ini adalah orang dewasa mendekati anak-anak. Dia seolah-olah dia baik. Padahal dia hanya ingin memanipulasi teman-teman, memanfaatkan teman-teman. Jadi jangan mau kalau ada orang lain yang belum kalian kenal secara langsung mengajak ketemuan. Jangan mau. Itu bahaya teman-teman. Jadi pastikan kalian hanya ketemu sama orang-orang yang sudah kalian kenal. Sepakat? Oke. Setiap hari selama Matsama kegiatan diakhiri dengan sholat duhur secara berjamaah seluruh warga madrasah dengan imam guru koordinator keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Negeri 4 Klaten, cerdas, inovatif, agamis. Liputan, Ali Murtopo.